Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakinah, NIM 20 210 10 40 35, Prodi PGMI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Oke, langsung saja. A. Pengertian kata sejarah atau etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Sajarah. Sajarah artinya terjadi, sedangkan kata sajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan dan daun, bunga serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, maka kata sejarah adalah tumbuhan, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Oke, lanjut. Di sini meskipun konsep waktu kaitannya dengan sejarah, ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, di antara lain adalah: 1. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita masa depan. 2. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita berkaitan sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan, atau tanda-tanda lainnya. 3. James Bank. Sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Dalam kurung sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kurung tujuan-tujuan baru pendidikan sejak dini. Oke, lanjut. 4. Menurut Kontowijoyo, sejarah dapat diartikan sebagai dua macam, yaitu sejarah A. Sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai berikut. 1. Sejarah itu bukan mitos. Artinya sama-sama menceritakan masa lampau. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal, misal di masa sekarang. 2. Sejarah itu bukan filsafat. Artinya filsafat itu abstrak. Dalam kurung, dalam bahasa Latin, abstratus berarti pikiran, dan spekulatif dalam kurung bahasa Latin speculation berarti gambaran, angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat bercerita tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya. Manusia yang hanya ada pada gambaran pemikiran. 3. Sejarah itu bukan ilmu alam. Yang dimaksud sejarah itu bukan ilmu alam. Sejarah sering dimaksud dengan ilmu-ilmu manusia, human studies, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Oke, lanjut. Ilmu alam dalam kurung termaksud ilmu sosial tertentu, bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomothetis. Dari bahasa Yunani, nomo berarti hukum dan henai berarti mendirikan. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografis. Dalam kurung bahasa Yunani, ideo berarti ciri seseorang,
Grafis berarti menulis. 4. Sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Dari cara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seorang pengarang. Kebenaran bagi seorang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaan atau bersifat subjektif. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat asas dunia yang dibangunnya. B. Sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah dapat diartikan sebagai berikut. 1. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia, tetapi bukan menceritakan tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang masih menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Lanjut. 2. Sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. 3. Sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya terencana. 4. Sejarah adalah ilmu tentang waktu. Dan waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Lanjut, kita akan B. Guna sejarah. Guna sejarah. Menurut Koetowijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guna intrinsik terdiri atas A. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau bersama dengan mitos. Sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah mengemukakan ilmuwannya untuk menyatakan pendapat. Misalnya di Amerika Serikat ada 2 aliran, yaitu menggunakan sejarah untuk pendapatan, yaitu konsensus atau konflik. Lanjut. 2. Guna ekstrinsik dilihat dari kegunaan sejarah secara ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan. Di antaranya adalah A. Pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. B. Sejarah sebagai pendidikan. Pendidikan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global, sejarah ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya, kaum politisi yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. C. Sejarah sebagai pendidikan keindahan adalah serdadu Belanda di Banteng, Makassar, atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran, betapa sulitnya melawan. Lanjut. C.
Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau, peristiwa pada masyarakat manusia pada masa lampau, atau manusia yang lalu adalah sesuatu yang penting dan definisi sejarah. Lanjut D. Perubahan sosial dan budaya. Satu, pengertian perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sungkar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan. Dengan kata lain, budaya ada karena adanya masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin tanpa budaya. Agar pemahaman Anda lebih jelas, maka A. Menurut Keeley David, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. B. Menurut Taylor, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. C. Menurut Gillin dan mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik dari perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi, kedudukan, ideologi, difusi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. D. Selo Sumarja, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalam nilai sikap dan pola perilaku. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Faktor internal. Yang dimaksud pada faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, bertambah penduduk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dan struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak memiliki antara tanah mengalami perubahan, orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah bagi hasil dan sebagai yang sebelum tidak dikenal oleh masyarakat. 2. Penemuan baru. Inovasi atau innovation merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur baru budaya. Unsur kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, lalu dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai, norma politik, etis, dan pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan
apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai norma dan adat-adat istiadat yang telah diikuti selama ini. 1. Lingkungan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin, taufan, banjir besar, tanah, longsor, dan lain-lainnya memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Berubahnya lingkungan fisik dapat juga diartikan berubahnya lahan penduduk lama demi kepentingan yang baru. 2. Penerapan yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat, dan dengan media massa. Interaksi budaya itu menjamin timbulnya pengaruh satu budaya terhadap budaya lain. Suatu masyarakat dapat saja menolak atau menyeleksinya terlebih dahulu baru kemudian menyerap unsur-unsur budaya yang sesuai. Lanjut, 3 faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal terjadi karena berbagai faktor, yaitu masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. B. Kurangnya pendidikan dan pengaruh masyarakat terhadap suatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. C. Adanya kecenderungan untuk tetap menyukai memelihara suatu hal lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, masih adanya sikap priai dan sikap feodalisme menghalangi seorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Lanjut, konsep kebudayaan. 1. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, kasra, sedangkan ketiga unsur akal atau budi (cipta, rasa, dan karsa) itulah yang disebut dengan kebudayaan. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Childen Colsnon, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah 1. Bahasa, 2. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi. 3. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. 4. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. 5. Sistem pengetahuan. 6. Sistem religi. 7. Sistem kesenian. 3. Wujud kebudayaan.
Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. A. Sistem kebudayaan kultural. Sistem wujud kebudayaan pada tingkat ini sangat sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di dalam kebudayaan itu berada. Apabila warga masyarakat menyatakan ide dalam tulisan, maka lokasi wujud kebudayaan ide tadi berada dalam karangan atau buku hasil karya penulis warga masyarakat yang bersangkutan. B. Sistem sosial. Wujud keduanya dari kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan, aktivitas manusia. Dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. C. Berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing, baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Selain itu juga mempunyai wujud sistem sosial berupa pelaksanaan upacara keagamaan, organisasi keagamaan, dan kegiatan sosial dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Sedangkan wujud kebudayaan yang ketiga adalah kebudayaan fisik berupa kitab suci, bangunan, gedung, gereja, candi, patung, peralatan upacara. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap unsur kebudayaan itu berawal dari ide-ide, nilai-nilai, norma, kemudian mendorong adanya perilaku sosial untuk sosialisasi dan interaksi, dan akhirnya akan menghasilkan benda-benda dan peralatan. Sekian dan terima kasih tentang yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.